Authorities would allow no one in an unofficial capacity inside the posh $200,000 home in the hills overlooking Los Angeles. When police arrived, they found the telephones and electricity lines cut. The bodies had been dead about 12 hours. They were discovered this morning by a maid who ran screaming to neighbors. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Grace Torwan dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah ngeklik channel ini. Langsung saja saya akan cerita tentang kisah yang begitu mencekam dan mengerikan yang terjadi di Hollywood ya, karena pembantaian yang terjadi atas aktris terkenal Sharon Tate bersama ketiga orang temannya di rumahnya di Beverly Hills. Sharon Tate, 27 tahun, adalah seorang model terkenal dan juga aktris film pendatang baru yang berbakat yang sudah mendapatkan nominasi Golden Globe untuk perannya dalam film The Valley of the Dolls tahun 1967, dan dia juga memerankan film terkenal The Fearless Vampire Killers yang disutradarai oleh Roman Polanski yang akhirnya menjadi suaminya. Nah, Roman Polanski ini sendiri adalah seorang sutradara besar dan dia sendiri juga sudah beberapa kali mendapatkan nominasi dalam Academy Awards atau Piala Oscar, dan akhirnya tahun 2003 dia mendapatkan Piala Oscar untuk menjadi sutradara terbaik dan juga menjadi produser terbaik, dan juga film yang dia bikin itu juga menjadi film terbaik, yaitu The Pianist tahun 2003. Oke, balik lagi ke tahun 1969, di mana pembunuhan itu terjadi. Waktu itu Roman Polanski sedang berada di Eropa ya, jadi Sharon Tate sendiri, tapi dia nggak benar-benar sendiri karena dia ditemani dengan beberapa temannya, antara lain adalah Jay Sebring, seorang penata rambut yang terkenal di Hollywood, dan Abigail Folger, dia itu pewaris perusahaan kopi terkenal juga di Amerika, yaitu Kopi Folger, dan bersama temannya yaitu Wojciech Frykowski, dan Wojciech ini juga adalah teman masa kecil Roman Polanski di Polandia. Shut up! You're all gonna die! Keller! Wojciech sempat bergumul dengan penyerangnya dan lari ke halaman. Namun penyerangnya yang haus darah itu mengejarnya dan menancapkan pisaunya secara bertubi-tubi ke tubuh Wojciech. Abigail juga keluar terseok-seok dari rumah mempertahankan nyawanya, tapi dikejar oleh penyerangnya yang adalah wanita yang menikam tubuh Abigail berkali-kali. Abigail tewas dengan 28 tusukan dan Wojciech tewas dengan 51 tusukan. Sementara di dalam rumah Sharon yang tadinya begitu bahagia menantikan kelahiran bayi pertamanya, memohon untuk membiarkan dirinya hidup demi anaknya yang dikandungnya. Tapi penyerangnya, seorang wanita, sepertinya sudah kesurupan ya, nggak peduli dengan apa yang diminta oleh Sharon. Artis cantik itu tewas dengan 16 tusukan dan ada luka sayatan menganga di atas perutnya, seolah ingin mengeluarkan bayi yang sedang ada di dalam perutnya itu. Jay Sebring yang berusaha melindungi Sharon tewas ditembak. Keadaan di dalam dan di luar rumah sangat gruesome, horor, mengerikan, darah genangan di mana-mana. Pembunuhnya juga menuliskan kata pig atau babi di depan pintu rumah Sharon dengan darah korban. Dan juga ada tulisan dengan darah di dinding, political pig atau babi politik. Sepertinya sedang memberi pesan atau indikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas serangan sadis itu. Dan ternyata sebelum mereka melakukan aksi sadis di dalam rumah, ternyata di luar rumah mereka sudah membunuh satu remaja berumur 18 tahun bernama Stephen Parent yang kebetulan sedang lewat mau pulang ke rumahnya. Seorang pria menghentikannya dan menembakkan 4 kali ke dadanya plus merobek lengan remaja itu dengan pisau. Naas banget tuh anak. Jadi malam itu di Jalan Cielo total jatuh korban 5 orang. Besok harinya tanggal 10 Agustus kejadian yang sama yang mengerikan terjadi lagi atas sepasang suami istri yang tinggal di Jalan Waverly 3301 Los Feliz, Los Angeles.
adalah sepasang suami istri Leno dan Rosemary LaBianca yang tinggal di Jalan Waverly tersebut. Pasangan mapan di mana Leno adalah pemilik beberapa supermarket dan istrinya Rosemary memiliki beberapa butik bewah. Pemandangan mengerikan juga ditemukan polisi di rumah mereka. Leno tewas dengan 26 tusukan di tubuhnya dan ditulis terpahat tulisan war atau perang di perutnya dan tertancap sendok garpu di dadanya. Sementara Rosemary tewas dengan 41 tusukan. Udah tewas nih, masih juga ditikam sebanyak 13 kali. Ada tulisan di dinding, death to pig atau kematian untuk babi-babi, dan rise, bangkit. Lalu ada tulisan helter skelter di kulkas. Semua ditulis dengan darah. Lagi-lagi para pembunuh sepertinya ingin menyampaikan pesan lewat tulisan-tulisan tersebut. 2 malam berturut-turut terjadi pembunuhan yang begitu brutal dan begitu sadis di Beverly Hills dan di Hollywood, dan tentu saja ini begitu mencekam dan membuat para warganya di sana ketakutan karena pembunuhan ini terjadi secara random dan siapa saja bisa menjadi korbannya. Semua pembunuhan sadis yang terjadi di Beverly Hills itu ternyata atas perintah Charles Manson. Siapa sih Charles Manson? Terus motifnya apa? Agak berbelit-belit ceritanya ya, karena menyangkut begitu banyak nama-nama orang keren, orang beken di Hollywood. Oke, saya akan terangkan secara terperinci sedikit demi sedikit ya. Tetap dengan saya. Charles Manson ini adalah seorang ex-narapidana ya, yang mendirikan satu sekte ya, katakanlah sekte yang bernama The Manson Family atau keluarga Manson. Charles Mills Manson lahir di Cincinnati, Ohio, 12 November 1934. Ibunya, Kathleen Maddox, adalah seorang PSK yang ketika mengandung Charles, umurnya masih 15 tahun. Dan laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab atas kehamilannya itu adalah Colonel Henderson Scott. Tapi lelaki ini lari dari tanggung jawab. Nah, beberapa bulan sebelum Kathleen ini melahirkan, dia menikah dengan seorang pria bernama William Eugene Manson. Dia itu seorang pekerja di gerai dry cleaning. Sejak saat itu, Charles menggunakan nama belakang pria tersebut, Charles Manson. Tapi perkawinan ibunya itu nggak berlahan lama, terus mereka bercerai. Kathleen kembali menjadi wanita malang dan alkoholik ya. Bahkan pernah mau menjual Charles kecil ya demi mendapatkan segelas atau 2 gelas minuman alkohol. Dan ya kehidupannya kehidupan malam. Jadi Charlie ini sering ditinggalkan dengan siapa saja yang mau menjaga anak ini. Waktu itu tahun 1939, umur Charlie masih 5 tahun, tapi ibunya ketangkap sama polisi karena melakukan perampokan bersenjata dan ibunya ditahan selama 5 tahun. Charles pun ditampung dengan om dan tantenya di West Virginia. Jadi Charles kecil ini kurang kasih sayang ya, kurang perhatian. Ketika ibunya keluar dari penjara, dia seneng banget karena apa? Dia berpikir, aduh ibu gue pulang keluar dari penjara, dia bisa mendapat perhatian penuh, dia mendapatkan ibunya kembali. Tapi enggak, ibunya enggak punya perasaan yang kayak begitu. Dia malah masa bodoh, dia enggak mau tahu dengan Charles, sama sekali dia enggak mau tahu dengan Charles. Akhirnya anak itu kembali ditampung dengan om dan tantenya. Jadi Charles ini hidup dan tumbuh menjadi anak yang liar. Dia kurang perhatian, kurang kasih sayang ya. Dia menjadi anak yang pembangkang, tukang bolos di sekolah, bandelnya bukan main. Bahkan waktu umur 9 tahun, dia sudah membuat satu pelanggaran hukum, yaitu dia membakar sekolahnya. Umur 13 tahun dia mencuri uang $100 di satu toko kelontong ya. Lalu dia dikirim ke penjara anak-anak The Boys Town di Nebraska. Di penjara anak-anak itu dia bukannya jadi benar, juga malah kasihan sebenarnya nasibnya, sebab di penjara itu dia itu malah jadi korban kejahatan seksual. Dia dilecehkan secara seksual ya, dan dia juga mendapat kekerasan fisik di sana. Akibatnya anak ini tumbuh menjadi anak yang berjiwa ya, nggak berjiwa penyerang juga gitu loh. Selama di penjara juga kelakuannya dia akhirnya juga menyerang orang lain, teman satu selnya, dengan melakukan pelecehan juga. Dia pernah melakukan pemerkosaan terhadap teman satu selnya. Anak ini tumbuh jadi nggak benar.
Charles Manson 7 tahun berada di penjara anak-anak. Jadi waktu dia keluar penjara umurnya sudah 23 tahun. Dia mencoba hidup baik-baik, bahkan dia menikah dengan seorang wanita bernama Rosalie Jane Willis ya. Berwaktu dia berumur 23 tahun dan mereka pindah ke LA. Tapi waktu mereka pindah ke LA, mereka membawa mobil curian. Akhirnya diketangkep lagi sama polisi dan masuk lagi penjara selama 3 tahun. Waktu Charles di penjara, lahirlah anak pertamanya dia bernama Charles Manson Jr. Lalu bulan September 1958 dia keluar penjara dan bersamaan dengan itu pula Rosalie memberikan kepadanya surat cerai. Mereka bercerai. Baru aja dia bebas di bulan September. Bulan November dia ketangkep lagi. Dia menjadi mucikari atas seorang gadis remaja berusia 16 tahun. Selain itu juga dia memalsukan cek. Ya, masuk lagi dia ke penjara. 9 tahun dia berada di penjara. Charles Manson keluar penjara tahun 1967. Saat itu usianya 32 tahun ya. Lebih dari setengah hidupnya dia habiskan di dalam penjara. Saat keluar penjara dia terkaget-kaget dengan dunia yang baru ya, yang berbeda banget dengan tahun 1958. Dunia pasca penjara itu adalah dunia baru bagi dia, dunia hippie yang secara terbuka menolak norma-norma sosial, membentuk kelompok-kelompok yang tak ada batasan, tak ada tabu. Dan hidup hippie itu adalah hidup bebas, seks bebas, narkoba bebas, minum bebas, musik, dan jargon mereka adalah make love, not war. Satu keadaan yang sangat disukai oleh Charles Manson. Dia memanfaatkan keadaan itu untuk menarik follower atau menarik pengikutnya ya. Dengan drugs yang dia punya, tentu saja dia dengan mudah mendapatkan para pengikut, terutama wanita-wanita remaja-remaja yang rapuh. Jadi pengikutnya itu ya memang anak-anak muda yang kacau-kacau, anak-anak yang memang udah terjerat dalam narkoba, yang anak-anak yang broken home, anak-anak yang kurang kasih sayang, anak-anak yang lari dari rumah, pokoknya pemakaian narkoba, nggak ada yang benar aja pokoknya. Maka dinamakanlah kelompok mereka itu The Manson Family atau keluarga Manson. Anggotanya waktu itu bisa mencapai sekitar 25 sampai 30 orang. Itu sudah termasuk anak-anak. Mereka semua tinggal di suatu ranch ya atau kompleks peternakan milik Spahn, seorang kakek yang sudah lanjut umur, dan kompleks itu peternakan atau ranch itu biasanya disewakan untuk lokasi syuting film cowboy. Kakek Spahn mengizinkan Charlie dan anak buahnya dan para pengikutnya tinggal di kompleks tersebut, dan Charlie lah yang mengatur segalanya di situ. Charlie menugaskan gadis-gadis muda untuk mengurusi kakek Spahn, baik dari makan, minum sampai pada kebutuhan seksual si kakek. Mereka hidup liar di sana. Seks bebas, orgi, narkoba, LSD, marihuana, semua bisa dengan mudah mereka dapatkan. Dan benar-benar Manson mengatur segala sesuatunya di situ. Bahkan siapa bercinta dengan siapa, itu dia yang tentuin. Gila. Manson menyebut dirinya Mesias atau Kristus yang datang kedua kalinya. Dan pengikutnya percaya. Dan dia mengajarkan tentang perang Armageddon yang ada di Alkitab. Jadi perang Armageddon itu yang dia jelaskan itu, yang dia terangkan itu adalah perang ras antara kulit hitam dan kulit putih. Dan perang itu akan segera terjadi. Ketika perang itu terjadi, kelompok mereka, The Manson Family, keluarga Manson ini akan ngumpet di satu goa, dan perang terjadi dan akan dimenangkan oleh kelompok orang-orang hitam. Lalu orang-orang hitam akan berkuasa. Tapi karena orang-orang hitam ini nggak tahu apa-apa di mata Manson ya, nanti kelompok The Manson Family ini akan keluar dari persembunyian mereka, dan dia akan mengambil alih kekuasaan yang tadinya dipegang oleh orang-orang kulit hitam ini. Akhirnya Manson dan anak buahnya yang akan berkuasa. Itu nubuatannya Manson. Nubuatan rasis ya. Kebetulan tahun 1968 Beatles mengeluarkan lagu berjudul Helter Skelter. Manson seneng banget sama lagu ini, dan menurut dia lagu ini
Melalui lagu itu Beatles lagi ngomong sama dia kalau Beatles ini mendukung ide perang ras helter-skelter. Jadi pokoknya Helter Skelter ini menurut dia adalah cerita tentang perang ras antara kulit hitam dan kulit putih. Padahal sebenarnya lagu Helter Skelter ini berbicara tentang wahana roller coaster. Udah pada kobam narkoba, jadi ya begitu. Mengartikan segala sesuatu juga salah. Tapi pengikutnya ho aja, iya aja. Karena otak mereka tuh udah bener-bener korslet, udah zonk, udah sama sekali nggak ada fungsinya deh, karena mereka udah nggak bisa berpikir dengan benar dan mereka udah benar-benar dicuci otak dengan si Charlie Manson ini. Jadi nurut aja dengan apa katanya si Charlie Manson. Di sisi lain, Charles Manson ingin menjadi musisi terkenal. Dia memang berbakat sih dalam musik gitu. Jadi dia ingin jadi rocker. Nah, keinginannya menjadi rockstar itu bertambah-tambah ya ketika dia berkenalan dengan Dennis Wilson. Dennis Wilson ini adalah drummer dari band terkenal The Beach Boys. Perkenalan mereka itu terjadi karena salah satu followernya dari Charles Manson ini namanya Patricia Kernwinkle. Patricia ini suatu saat pernah hitchhiking di mobil seseorang dan ternyata seseorang itu adalah Dennis Wilson. Hubungan Dennis dengan Charles akhirnya mereka bisa bergaul dekat ya. Dennis bahkan mempersilahkan Charles dan anak buahnya itu untuk nginep berbulan-bulan di rumahnya Dennis Wilson. Jadi di situ mereka ya pesta narkoba juga, pesta seks juga, minum-minuman keras juga gitu. Jadi kelihatannya si Dennis Wilson ini mencari satu perubahan suasana, karena pada saat itu dia juga lagi bosen dengan bandnya dia The Beach Boys. Jadi dia begitu berkenalan dengan Manson, dia merasakan satu pergaulan yang asik aja nih menurut dia gitu ya. Nah, kedekatan itu dimanfaatin banget dengan Manson ya, untuk memperkenalkan lagu-lagunya kepada Dennis. Dia pikir gue pengen jadi rockstar, jadi gue mau anak band yang udah terkenal ini ngedengerin lagu-lagunya dia. Dan kebetulan Dennis memang suka dengan lagu-lagunya Charles Manson. Bahkan Dennis sempat merekam beberapa lagunya Charles Manson ini di studio rekamannya. Terus Dennis kalau ketemu orang-orang di Hollywood itu dia ngomong deh tuh, itu lagunya Charles Manson asik, oke tuh ini bla bla bla. Pokoknya dia bener-bener seneng gitu loh dengan karya-karyanya si Manson. Lalu akhirnya Dennis Wilson ini memperkenalkan Charles Manson kepada seorang produser musik bernama Terry Melcher. Terry Melcher ini adalah seorang produser musik. Dia ini anak dari artis dan penyanyi terkenal Doris Day. Pokoknya gila deh. Charles Manson, ex narapidana, hippies, orang jalanan ini tiba-tiba kenalannya dia orang-orang Hollywood, orang-orang terkenal semua. Nah, dia berkenalan dengan Terry Melcher. Suatu saat Terry Melcher ini disuruh Dennis Wilson untuk datang ke Ranch Pan, tempat di mana Manson tinggal bersama anak buahnya. Tujuannya datang ke situ adalah untuk mendengarkan, untuk melihat lagu-lagunya Charles Manson ini. Jadi semacam audisi gitu deh. Charles Manson tuh begitu berbunga-bunga aja deh. Pokoknya harapannya tuh bener-bener, wah gue bakal jadi rockstar nih. Dia pikir gitu kan ya. Dia senang banget gitu. Jadi setelah selesai Terry Melcher mendengarkan lagu-lagunya dia pun mengantarkan Terry pulang ke rumahnya di Jalan Cielo 10050 di Beverly Hills. Sebelum turun, Terry ditanyain gimana nih, kira-kira gue ada nggak nih, bisa nggak diteken kontrak? Nah terus Terry bilang oke, nanti akan gue hubungin deh gitu, kurang lebih kayak begitu deh. Pokoknya dia berjanji kepada Charles Manson untuk menghubungi Charles Manson mengenai kontrak yang akan dilakukan, kontrak rekaman. Tapi ternyata janji Terry itu cuma PHP. Terry gak pernah nelpon, gak pernah ngasih kabar. Charles Manson kecewa, marah banget.
Manson pun mendatangi rumah Dennis Wilson, tapi Dennis Wilson nggak ada di rumah. Manson tuh jadi marah banget ya, dia meninggalkan pesan dengan memberikan sebutir peluru. Ini sebenarnya ancaman. Lalu dia pergi ke jalan Cielo Drive 10050 untuk mencari Terry Melcher. Tapi sayang sekali sampai di sana ternyata Terry Melcher udah nggak tinggal di rumah itu lagi. Yang tinggal di rumah itu adalah Roman Polanski dengan istrinya Sharon Tate. Jadi dia begitu begitu berada di rumah itu, karena memang kebetulan sedang juga ada sesi foto ya bersama Sharon Tate, dan mereka tuh nggak kenal ini siapa Charlie Manson. Jadi mereka mengusir si Charlie Manson ini, nggak ada urusan lo di sini, yang lo cari nggak ada di rumah ini, udah pergi lo pulang sana, kurang lebih kayak begitu ya. Nah terus itu bikin Charlie Manson tuh tambah kecewa banget. Jadi pokoknya buat dia rumah di jalan Cielo 10050 itu lambang penolakan untuk dia. Jadi untuk dia rumah itu benar-benar membuat dia marah banget karena ditolak gitu ya. Inilah awal dari peristiwa yang mengerikan itu. Charles Manson mulai menyusun skenario. Dia akan menyeting kalau pembantaian itu seolah-olah dilakukan oleh orang-orang kulit hitam. Jadi dia ini lagi mengadu domba antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Pokoknya perang helter-skelter ini harus terjadi. Jelas sekarang motifnya itu adalah sakit hati. Yang dicari adalah Terry Melcher, sang produser yang kasih dia PHP untuk rekaman. Terry Melcher nggak ada, maka pembunuhan terjadi secara random. Siapa saja yang ada di jalan Cielo Drive harus dibunuh. Susan Atkins menuliskan kata pig atau babi di depan pintu rumah Sharon Tate. Lagi-lagi pelaku meninggalkan kesan kalau pembantaian itu dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. 2 bulan setelah pembunuhan itu, yaitu di bulan Oktober, polisi pun melakukan penggerebekan dan pemusnahan di Ranch Pan. Mereka semua ditangkap, tapi bukan karena kasus pembunuhan, tapi karena kasus pencurian mobil. Nah, karena mereka ditangkap, Susan Atkins di dalam penjara, dia sesumbar, dia ngomong ke rekan satu selnya, dia ngomong bahwa gue kan yang ngebunuh orang-orang yang ada di jalan Cielo, gue juga yang membunuh orang yang ada di jalan Waverly 3301. Itu kan satu kasus pembunuhan yang besar pada saat itu, dan polisi masih belum bisa menangkap orang-orangnya, siapa sebenarnya yang terlibat dalam pembunuhan itu. Jadi teman selnya ini begitu mendengar Susan Atkins ngomong seperti itu, ya dia lapor sama penjaga, dan mulai saat itu akhirnya polisi bisa mengungkapkan apa yang terjadi dan siapa pelaku pembunuhan yang ada di Cielo 10050 dan juga yang ada di jalan Waverly 3301. Dalam pengadilan nggak ada satupun dari mereka yang menunjukkan rasa penyesalan mereka. Semua tersangka menunjukkan rasa kesetiaan mereka kepada Charles Manson, terutama trio Susan Atkins, Patricia, dan Leslie Van Houten. Melihat Manson dibotak, mereka bertiga ikut dibotak. Melihat Manson mengukir dahinya dengan tanda X, ketiga gadis ini pun melakukan hal yang sama. Terus mereka tuh, si Susan, Patricia, dengan Leslie ini, waktu jalan menuju ke ruang pengadilan pun mereka nyanyi. Seolah-olah kayak gak ada rasa salah dan penyesalan sama sekali. Mereka semua dijatuhi hukuman mati. Namun karena California merubah dan menghapus hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, maka baik itu Charles Manson, Tex Watson, Leslie Van Houten, Patricia Kernwinkle, sama Susan Atkins, mereka berlima itu yang tadinya dapat hukuman mati akhirnya menjadi hukuman seumur hidup dengan boleh mengajukan bebas bersyarat. Kelima orang itu sudah belasan kali mengajukan pembebasan bersyarat, tapi tak satu pun pengajuan mereka yang diluluskan oleh gubernur. Charles Manson akhirnya mati di penjara karena kanker usus tahun 2017. Umurnya waktu itu 83 tahun. Susan Atkins yang menuliskan kata war di perut Leno LaBianca,
Dia juga mati di penjara karena sakit kanker otak. Dia mati tahun 2009 dan umurnya waktu itu 61 tahun. Patricia Kernwinkel udah ke-14 kalinya mengajukan bebas bersyarat. Terakhir tahun 2017 itu juga ditolak. Dia boleh mengajukan lagi tahun 2022. Dan dia mendekam di penjara wanita Chino di California. Dialah yang mengejar Abigail waktu Abigail lari terseok-seok keluar rumah. Jadi si Patricia ini yang ngejar dan menikamnya secara bertubi-tubi. Leslie Van Houten sekarang umurnya 72 tahun. Tanggal 23 Juli 2020 tahun lalu, untuk yang ke-23 kalinya dia mengajukan bebas bersyarat, tapi lagi-lagi ditolak oleh Gubernur California. Oke, sampai di sini cerita saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah ngikutin ceritanya sampai selesai ya. Dan silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Silakan share juga kepada teman-teman kalian ya, supaya channel ini bisa menjadi semakin berkembang lagi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga saja kita bisa mengambil hikmahnya atas cerita yang baru saja saya sampaikan ini. Baiklah. Sampai jumpa, take care, bye.